Seharusnya sekolah gratis, bukan program makan gratis. Kabar tentang seorang siswa yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki buku dan pena seharusnya mengguncang nurani bangsa ini. Bukan sebagai gosip, bukan sebagai statistik, tetapi sebagai tamparan keras bagi sistem pendidikan yang terlalu sering sibuk pada seremoni, namun lalai pada kebutuhan paling dasar. Bayangkan ironi itu. Seorang anak diwajibkan belajar, dituntut berprestasi, diminta hadir di kelas dengan disiplin, namun alat untuk belajar pun tak mampu ia miliki. Buku dan pena, bukan laptop, bukan tablet, bukan gawai mahal. Hanya dua benda paling elementer dalam pendidikan. Dan justru dari kekurangan itulah keputusasaan tumbuh. Di tengah wacana besar tentang program makan gratis, kita seperti lupa satu hal mendasar, sekolah seharusnya gratis secara utuh, bukan setengah-setengah. Gratis bukan hanya berarti gedung tanpa SPP, tetapi juga memastikan setiap anak bisa belajar tanpa rasa malu, tanpa tekanan sosial, tanpa ketakutan dicemooh karena tak punya perlengkapan. Makan memang penting, gizi memang krusial, tapi apa gunanya perut kenyang jika pikiran tetap tercekik oleh rasa tertinggal? Apa artinya sepiring nasi gratis jika seorang anak pulang dengan kepala tertunduk karena tak bisa mencatat pelajaran hari itu? Kematian atau dugaan bunuh diri seorang siswa karena ketiadaan alat belajar adalah kegagalan sistemik, bukan kegagalan individu. Itu bukan soal mental lemah, bukan soal kurang bersyukur. Itu soal negara yang gagal membaca realitas paling bawah, bahwa kemiskinan di ruang kelas bukan teori, melainkan pengalaman harian yang memalukan dan menyakitkan. Program makan gratis mudah dijual secara politik. Ia visual, ia fotogenik, ia mudah dipamerkan. Tapi buku, pena, seragam, dan akses belajar yang setara tidak pernah viral. Padahal disitulah inti pendidikan. Disitulah martabat anak-anak dipertaruhkan. Lebih kejam lagi, kita sering menyuruh anak-anak jangan putus asa, sementara sistem justru memaksa mereka terus membandingkan diri dengan yang lebih mampu. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman, berubah menjadi ruang tekanan sosial. Dan ketika seorang anak tak lagi melihat jalan keluar, tragedi pun terjadi, sunyi, lalu dilupakan. Jika benar ada siswa yang kehilangan nyawa karena tak sanggup membeli buku dan pena, maka ini bukan sekadar berita duka. Ini adalah akta dakwaan moral terhadap kebijakan yang salah arah. Negara tidak boleh hanya hadir saat kamera menyala, tetapi absen ketika anak-anak menangis diam-diam di bangku kelas. Seharusnya sekolah gratis berarti tak ada anak yang dihukum karena miskin. Tak ada anak yang merasa hidupnya tak layak hanya karena tak mampu membeli alat tulis. Tak ada anak yang memilih menghilang karena merasa gagal sebelum sempat bermimpi. Jika kita sungguh peduli pada masa depan, maka pertanyaannya sederhana namun menyakitkan. Mengapa kita sibuk memberi makan, tapi lupa memberi alat untuk berpikir? Karena bangsa tidak runtuh karena kelaparan saja. Bangsa runtuh ketika anak-anaknya kehilangan harapan.